Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai prinsip-prinsip belajar dan motivasi belajar. Sebelum kita masuk ke materi, ayo kita berkenalan dulu sama member yang ada di grup ini. Yaitu pertama saya sebagai moderator, nama saya Fioren Gisti, dan ketiga partner saya Putri Roza, Sugeng Hardianto, dan Febriansyah. Prinsip-prinsip belajar. Menurut Gestalt, prinsip belajar adalah suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Menurut Robert H. Davis, prinsip belajar ialah suatu komunikasi terbuka antara pendidik dengan peserta didik, sehingga siswa termotivasi belajar yang bermanfaat bagi dirinya melalui contoh-contoh dan kegiatan praktek yang diberikan pendidik lewat metode yang menyenangkan siswa. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran baik bagi siswa maupun bagi guru dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip belajar berdasarkan ranah pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar berdasarkan ranah pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, prinsip belajar kognitif, dan yang kedua, prinsip belajar afektif, sementara yang 3 adalah prinsip belajar psikomotor. Yang pertama, prinsip belajar kognitif. Prinsip belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan atau penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antara unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam belajar kognitif. Yang pertama, perhatian harus dipusatkan kepada aspek-aspek lingkungan yang relevan sebelum proses-proses belajar kognitif terjadi. Yang kedua, hasil belajar kognitif akan bervariasi sesuai dengan taraf dan jenis perbedaan individual yang ada. 3. Bentuk-bentuk persiapan dan kesiapan perbendaharaan kata, kemampuan membaca, kecakapan, dan pengalaman berpengaruh langsung terhadap proses belajar kognitif. Dan yang keempat, pengalaman belajar harus diorganisasikan ke dalam satuan-satuan atau unit-unit yang sesuai. Yang kedua, ada prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran afektif. Yang pertama, hampir semua situasi kehidupan mengandung aspek afektif. 2. Hal bagaimana para pelajar menyesuaikan diri dan memberi reaksi terhadap situasi akan memberi dampak dan pengaruh terhadap proses belajar afektif. 3. Suatu waktu, nilai-nilai yang penting yang diperoleh pada masa kanak-kanak akan tetap melekat sepanjang hayat. Jadi, sesuatu yang terjadi dalam masa anak-anak akan terus melekat sampai dia dewasa. Yang keempat, sikap dan nilai sering diperoleh melalui proses identifikasi dari orang lain dan bukan sebagai hasil belajar langsung. Selanjutnya ada prinsip belajar psikomotorik. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotorik mengandung aspek mental dan fisik. Berkenaan dengan hal ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, di dalam tugas suatu kelompok akan menunjukkan variasi dalam kemampuan dasar psikomotor. Yang kedua, perkembangan psikomotor anak tertentu terjadi tidak beraturan. Yang ketiga, struktur ragawi dan sistem syaraf individu membantu menentukan taraf penampilan psikomotor. Yang keempat, melalui bermain dan aktivitas informasi, para pelajar akan memperoleh kemampuan mengontrol gerakan lebih baik. Baiklah, saya Sugeng Hardianto akan menjelaskan tentang implikasi prinsip belajar bagi pendidik serta peserta didik.
Sebelum itu, implikasi berarti keterlibatan. Jadi kita akan membahas tentang keterlibatan antara prinsip belajar bagi pendidik serta peserta didik. Implikasi prinsip belajar itu sendiri ada 6, yaitu 1. Perhatian dan motivasi, 2. Keaktifan, 3. Keterlibatan langsung atau berpengalaman, 4. Pengulangan, 5. Tantangan, dan terakhir 6. Perbedaan individu. 1. Perhatian dan motivasi. Seorang pendidik dituntut untuk memberikan sebuah perhatian serta motivasi terhadap peserta didiknya guna untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Untuk itu, implikasi yang dapat dilakukan seorang pendidik terhadap peserta didik dapat berupa 1. Dari sifatnya dahulu, seorang pendidik harus bersifat membimbing. Kedua, pada proses perencanaan serta pelaksanaan proses pembelajaran dapat terwujud dalam metode yang singkat, jelas, mudah dipahami, serta bervariasi. Untuk peserta didiknya sendiri, implikasi yang dapat dilakukan adalah menyadari bahwa motivasi belajar yang ada pada dirinya perlu dibangkitkan serta dikembangkan secara terus-menerus. Selanjutnya, keaktifan. Untuk keaktifan, peserta didik sebagai subjek serta objek dalam proses pembelajaran dituntut untuk aktif dalam memproses serta mengolah dalam belajar. Untuk itu, implikasi yang dapat dilakukan seorang pendidik dapat berupa 1. Melakukan metode pembelajaran aktif. 2. Memberikan tugas individu atau kelompok. Untuk peserta didiknya sendiri, implikasi yang dapat dilakukan dapat berupa 1. Mencari sumber informasi belajar, 2. Membuat clipping atau karya tulis. 3. Keterlibatan langsung atau berpengalaman. Dalam pembelajaran, peserta didik harus terlibat langsung dalam proses belajar. Dengan itu, si peserta didik otomatis akan mendapatkan sebuah pengalaman. Implikasi yang dapat dilakukan seorang pendidik terhadap peserta didik dapat berupa 1. Penggunaan media yang dapat dipakai secara langsung oleh si peserta didik. 2. Penugasan tugas praktik. 3. Melibatkan siswa untuk mencari informasi di lapangan atau biasa disebut observasi. Implikasi yang dilakukan oleh si peserta didik dapat berupa 1. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sehingga mendapatkan sebuah pengalaman, atau 2. Membuat laporan hasil survei. Selanjutnya, pengulangan. Pengulangan dalam proses pembelajaran perlu dilakukan. Implikasi yang dapat dilakukan seorang pendidik dapat berupa merancang sebuah proses pembelajaran pengulangan seperti memberikan latihan-latihan soal secara berulang secara bervariasi. Untuk si peserta didiknya, peserta didik harus bersedia mengerjakan soal-soal latihan pengulangan bervariasi tanpa merasa terbebani. 5, yaitu tantangan. Untuk tantangan, implikasi yang dapat dilakukan pendidik dapat berupa merancang kegiatan eksperimen. Implikasi terhadap peserta didiknya dapat berupa pertanggungjawaban saat melakukan sebuah eksperimen. Terakhir, yang keenam, yaitu perbedaan individu. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap individu atau setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu, implikasi yang dapat dilakukan seorang pendidik adalah merancang sebuah proses pembelajaran dengan memperhatikan perbedaan karakter dari setiap peserta didiknya. Untuk implikasi peserta didiknya sendiri dapat dilakukan dengan memilih teman sebangku atau memilih kelompok belajar. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam materi taksonomi pembelajaran. Taksonomi pembelajaran itu sendiri ialah usaha pengelompokan yang disusun dan diurutkan berdasarkan ciri-ciri suatu bidang tertentu dan menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebab segala kegiatan pembelajaran intinya adalah pada tercapainya tujuan tersebut. Taksonomi pembelajaran ini sendiri sudah ditetapkan oleh para ahli untuk menetapkannya sebagai acuan dan juga bahan pembelajaran yang dikenal dengan taksonomi Bloom atau Bloom taxonomy. Jadi Bloom mencetuskan taksonomi Bloom ini terdapat 3 ranah, yaitu ranah afektif, ranah kognitif, dan juga ranah psikomotor. Yang pertama ada ranah kognitif, ranah yang berkaitan
dengan aspek-aspek intelektual atau penalaran. Di dalamnya mencakup pengetahuan atau knowledge, pemahaman, comprehension, penerapan atau application, penguraian atau analisis, pemadukan atau sintesis, dan penilaian atau evaluation. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge, yang dimana kemampuan seorang dalam menghafal atau mengingat kembali apa yang sudah dia pelajari. Seperti siswa dapat menyebutkan kembali apa yang setelah dipelajarinya, seperti dia bisa menggambar segitiga sembarang setelah diberikan contoh oleh gurunya. Pemahaman atau comprehension, di mana kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan cara sendiri tentang pengetahuan yang pernah dia terima. Dan penerapan atau application diartikan kemampuan seorang dalam menggunakan pengetahuan dalam memecahkan berbagai masalah yang timbul di kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya ada analisis ya. Diartikan kemampuan menjabarkan atau menguraikan suatu konsep menjadi bagian-bagian yang lebih rinci, memilih, merinci, mengaitkan hasil rinciannya. Dan yang selanjutnya adalah sintesis. Diartikan kemampuan menyatukan bagian-bagian secara terintegrasi menjadi sesuatu bentuk tertentu yang semula belum ada. Dan yang terakhir ada penilaian atau evaluation. Jadi kemampuan seseorang dapat mengevaluasi apa yang setelah dia terima, apa yang telah dia pelajari, dan apa yang telah dia padukan. Ranah yang kedua ada afektif. Ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan sebagainya. Di dalamnya mencakup. Yang pertama ada receiving. Taraf pertama ini adalah mengenai kepekaan siswa terhadap fenomena dan perangsang tertentu, yaitu menyangkut kesediaan siswa untuk menerima dan memperhatikannya. Yang kedua ada responding atau tanggapan. Pada taraf kedua ini siswa sudah merespon. Respon ini sudah lebih dari hanya memperhatikan fenomena saja. Yang selanjutnya penilaian atau valuing. Pada taraf ini siswa sudah menghayati nilai tertentu. Perilaku siswa sudah cukup konsisten dalam situasi tertentu sehingga ia sudah dipandang sebagai orang yang sudah menghayati nilai yang bersangkutan. Yang terakhir ada organization atau organisasi. Dalam mempelajari nilai-nilai, siswa menghadapi situasi yang mengandung lebih dari satu nilai. Karena itu, perlulah siswa mengorganisasi nilai-nilai itu menjadi suatu sistem sehingga nilai-nilai tertentu sejalah yang lebih memberikan pengarahan kepadanya. Yang terakhir ada characterization atau karakterisasi. Pada taraf ini adalah taraf yang tertinggi di affective taxonomy. Siswa telah mendarah dagingkan nilai-nilai sedemikian rupa sehingga dalam prakteknya ia sudah dapat digolongkan sebagai orang yang memegang nilai atau seperangkat nilai tertentu. Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot dan fungsi fisikis. Ranah ini mencakup yaitu yang pertama ada set atau kesiapan. Set adalah kesiapan untuk melakukan suatu tindakan untuk bereaksi terhadap sesuatu kejadian menurut cara tertentu. Ada 3 aspek set, yaitu aspek intelektual, fisis, dan juga aspek emosional. Lalu ada adaptasi atau adaptation. Siswa menyesuaikan keterampilan yang sesuai untuk memenuhi pemecahan masalah. Lalu ada originisasi atau menciptakan. Siswa menciptakan pola-pola baru agar sesuai dengan situasi atau masalah tertentu. Di psikomotor juga terdapat respon-respon, yaitu 3 respon. Yang pertama adalah respon terbimbing. Inilah tingkat permulaan dalam mengembangkan keterampilan motoris. Yang ditekankan ialah kemampuan merupakan bagian dari keterampilan yang lebih kompleks. Yang selanjutnya ada respon mekanistis. Pada taraf ini siswa sudah yakin akan kemampuannya dan sedikit banyak sudah terampil melakukan suatu perbuatan. Yang terakhir ada respon kompleks. Pada taraf ini individu dapat melakukan perbuatan
motoris yang boleh dianggap kompleks. Karena pola gerakan yang dituntut sudah kompleks, perbuatan itu dapat dilakukan secara efisien dan lancar, yaitu dengan menggunakan tenaga dan waktu yang sedikit mungkin. Taksonomi psikomotor ini merupakan kriteria yang dapat digunakan oleh seorang pendidik untuk mengevaluasi mutu dan efektivitas pembelajarannya. Baiklah, kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu motivasi belajar. William J. Stanton yang dikutip oleh Winardi mendefinisikan motivasi. Suatu motif adalah kebutuhan yang distimulasi yang berorientasi kepada tujuan individu dalam mencapai rasa puas. Motivasi terbentuk dari sikap, attitude, seseorang siswa dalam menghadapi situasi atau situation kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan dari sebuah kerja. Motivasi dapat didefinisikan sebagai kondisi mental yang mendorong aktivitas dan memberi energi yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Di samping itu, dalam psikologi sosial, pengertian motivasi dijelaskan dengan istilah tingkah laku bermotivasi. Secara perlahan dapat dikaitkan bahwa tingkah laku bermotivasi mencakup segala sesuatu yang dilihat, diperbuat, dirusakkan, dan difikirkan seseorang dengan cara yang sedikit banyak berintegrasi di dalam ia mengajar suatu tujuan tertentu. Dalam hubungan ini, macam-macam motivasi belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi internal dan eksternal, ataupun motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kita akan bahas yang intrinsik dulu ya. Seperti yang kita tahu, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu tidak bisa dipengaruhi oleh dari luar, maupun dari teman, dari keluarga, ataupun dari lingkungan. Motivasi ini harus berasal dari dalam diri kita sendiri. Dan hal-hal yang bisa menimbulkan adanya motivasi intrinsik ini diantaranya adalah adanya kebutuhan. Kebutuhan merupakan pendorong utama siswa untuk melakukan suatu kegiatan belajar. Sebagai contoh, kebutuhan untuk mengerti sebuah cerita merupakan pendorong siswa untuk belajar membaca karena banyak cerita yang menarik bersumberkan dari buku-buku. Ataupun contohnya pada saat ini kita lebih condong ke internet atau HP kita. Jadi kalau menurut saya sendiri, kita akan lebih terinspirasi untuk belajar kalau misalnya ada hal yang menarik di internet ataupun di HP. Jadi kita lebih ingin lebih tahu dan mencari lebih banyak, mencari lebih dalam tentang apa yang ingin kita pelajari. Kalau hal tersebut sekiranya menarik untuk kita sendiri. Yang kedua yaitu adanya pengetahuan tentang kemajuannya sendiri. Dengan adanya pengetahuan tentang kemajuan atau kemunduran prestasi yang kita miliki, maka akan mendorong kita untuk lebih giat lagi dalam belajar. Contoh, seorang siswa yang mengetahui prestasi belajarnya baik, maka akan ada usaha untuk mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan prestasi yang telah dia punya. Yang ketiga yaitu adanya cita-cita. Semakin meningkat usia, seseorang akan makin jelas cita-cita hidupnya atau tujuan hidupnya, akan semakin menimbulkan dorongan dirinya untuk mencapai atau meraih cita-cita tertentu ataupun yang diimpikan. Demikian juga halnya dengan siswa yang akan berusaha mencapai cita-cita atau meraih cita-citanya dengan berbagai usaha. Sebagai contoh, kita ataupun seseorang siswa yang bermimpi menjadi seorang guru ke depannya, dia akan melalui berbagai usaha ataupun masuk ke perguruan tinggi yang seperti kita saat ini, Fakultas Ilmu Keguruan, dan akan berusaha lebih ke depannya untuk mewujudkan cita-cita yang sudah diimpikan sedari kecil ataupun yang sudah direncanakan sejak lama. Itu motivasi ekstrinsik. Ini adalah keterbalikan dari motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang harus dipancing melalui
di luar diri kita sendiri ataupun di luar dari seseorang, seperti dari teman, dari lingkungan, dari keluarga. Motivasi ini dapat menjadi pendorong seseorang untuk belajar atau lebih maju, yang berupa hadiah ataupun pujian ataupun benda ataupun uang. Kalian pasti pernah kan waktu kecil itu kalau misalnya nanti ujian kita kesini ya, atau nanti ujian kalau nilai bagus kita pergi jalan ya. Itu adalah sebuah dorongan motivasi ekstrinsik yang dilakukan oleh keluarga kita. Adapun hal-hal yang menimbulkan motivasi ekstrinsik antara lain ganjaran. Ganjaran ini seperti hadiah. Dalam ilmu pendidikan, ganjaran dikenal sebagai alat pendidikan represif yang bersifat positif. Ya seperti saya sebut tadi, hadiah ataupun seperti hadiah, pujian atau segala macamnya. Ganjaran dapat menjadi pendorong siswa untuk memacu belajarnya agar lebih giat lagi. Dikemukakan Hamalik, tujuan pemberian penghargaan atau ganjaran ini adalah membangkitkan atau mengembangkan minat, misalnya atas keberhasilan yang telah digapai. Yang selanjutnya, hukuman. Ini mungkin juga sering terjadi dengan kita dulu di masa kecilnya. Hukuman sekalipun merupakan alat pendidikan yang tidak menyenangkan, atau yang ini dalam sisi negatifnya ya. Sebagai alat pendidikan bersifat negatif, namun demikian hukuman dapat menjadi motivasi alat pendorong untuk meningkatkan kegiatan belajar siswa. Hukuman ini diambil apabila teguran dan pernyataan belum mampu untuk mencegah anak melakukan pelanggaran. Jadi hukuman ini ya seperti ganjaran tapi dalam sisi negatif, yaitu untuk mencegah kalau misalnya nilai atau yang dia lakukan itu salah tapi dia tetap mengulanginya, jadi diberi hukuman. Terbalik dengan ganjaran yang nilai kalau misalnya dia bagus, untuk kedepannya dia ingin lebih maju, malah diberi hadiah. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu persaingan atau kompetisi. Persaingan atau kompetisi banyak terjadi di kalangan siswa, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, secara sengaja ataupun tidak sengaja. Jujur aja, di saat ini pun kita masih berkompetisi dengan teman-teman kita yang lain, bukan? Tapi ya emang seperti itu, karena saya rasa itu sudah diterapkan dari SD sepertinya. Apalagi seperti peringkat 1, peringkat 2, kalau yang di kuliah sekarang namanya IPK. Meskipun nggak banyak dari kita yang selalu menunjukkan IPK kita, tapi seenggaknya kan pasti kita ingin lebih baik dari teman kita atau teman dekat kita. Jadi sepertinya kompetisi ini seperti udah jadi tradisi ya dari kecilnya. Oleh karena itu, kompetisi dapat menjadi tenaga pendukung yang kuat juga bagi siswa untuk meningkatkan ataupun mendorong diri dia untuk menjadi lebih baik atau lebih maju ke depannya.